Profil dan komposisi kekuatan mesin politik Pilgub Sulawesi Selatan, Pilkada 2024. Pasangan Andi Sudirman Sulaiman dan Fatmawati Rusdi melaksanakan pendaftaran sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan di kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan, Kamis 29 Agustus 2024, pukul 10 pagi lewat 22 menit waktu Indonesia bagian tengah. Pasangan Muhammad Ramdan Pomanto dan Azhar Arsyad melaksanakan pendaftaran sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan di kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan, Kamis 29 Agustus 2024, pukul 4 sore lewat 10 menit waktu Indonesia bagian tengah. Pendaftaran untuk menjadi calon gubernur dan wakil gubernur pada Pilkada 2024 ini di Provinsi Sulawesi Selatan. Partai politik atau gabungan partai politik dapat mengusung pasangan calon sebagai peserta pemilihan. Apabila partai politik atau gabungan partai politik memiliki perolehan suara 7,5% dari jumlah suara sah pada pemilihan umum 2024. Hal ini karena jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap di Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 6.670.582 jiwa. Dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap tersebut, sesuai dengan kategorisasi persentase dukungan yang telah ditentukan, termasuk dalam rentang persentase dukungan sebanyak 7,5%. Sesuai hasil pemilihan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan pada pemilu 2024, total suara sah peserta pemilu sebanyak 5.093.416 suara. Sehingga persentase dari suara sah dengan pembulatan ke atas sebanyak 382.007 suara. Dengan demikian partai politik atau gabungan partai politik dapat mengusung pasangan calon peserta pemilihan. Paling sedikit memiliki perolehan sebanyak 382.007 suara. Pasangan Andi Sudirman Sulaiman dan Fatmawati Rusdi. Andi Sudirman Sulaiman lahir di Bone, Sulawesi Selatan, 25 September 1983. Ia adalah Gubernur Sulawesi Selatan sejak 2022 hingga 2023, meneruskan jabatan Nurdin Abdullah. Sebelumnya, pelaksana tugas Gubernur Sulawesi Selatan sejak 2021 hingga 2022 dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan sejak 2018 hingga 2021. Sedangkan Fatmawati Rusdi lahir di Parepare, Sulawesi Selatan, 9 Mei 1980. Ia adalah Wakil Wali Kota Makassar periode 2021 hingga 2024. Anggota DPR periode 2014 hingga 2018 dari Partai Persatuan Pembangunan. Ia saat ini merupakan kader Partai Nasdem. Menjabat Wakil Bendahara Umum Bidang Penggalangan Dana Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem periode 2019 hingga 2024. Pasangan Andi Sudirman Sulaiman dan Fatmawati Rusdi diusung oleh partai politik peserta pemilu 2024, yaitu Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Golongan Karya, Partai Nasdem, Partai Gelombang Rakyat Indonesia, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Amanat Nasional, Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia, dan Partai Perindo. Partai Gerakan Indonesia Raya memiliki 812.563 suara atau 15,95%. Partai Golongan Karya memiliki 770.454 suara atau 15,13%.
Partai Nasdem memiliki 887.682 suara atau 17,43%. Partai Gelombang Rakyat Indonesia memiliki 96.539 suara atau 1,90%. Partai Keadilan Sejahtera memiliki 365.580 suara atau 7,18%. Partai Hati Nurani Rakyat memiliki 72.959 suara atau 1,43%. Partai Amanat Nasional memiliki 348.622 suara atau 6,84%. Partai Demokrat memiliki 423.121 suara atau 8,31%. Partai Solidaritas Indonesia memiliki 40.201 suara atau 0,79%. Partai Perindo memiliki 62.758 suara atau 1,23%. Akumulasi suara dari ke-10 parpol tersebut sebanyak 3.880.479 suara atau sebanyak 76,19%. Jadi dukungan suara partai politik terhadap pasangan Andi Sudirman Sulaiman dan Fatmawati Rusdi sebanyak 3.880.479 suara atau sebanyak 76,19%. Pasangan Muhammad Ramdan Pomanto dan Acar Arsyad. Muhammad Ramdan Pomanto lahir di Makassar, Sulawesi Selatan, 30 Januari 1964. Ia adalah wali kota Makassar 2 periode, yaitu periode 2021 hingga 2026 dan periode 2014 hingga 2019. Sedangkan Acar Arsyad lahir di Makassar, 1 September 1967. Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan periode 2019 hingga 2024. Ia merupakan kader Partai Kebangkitan Bangsa, menjabat Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Sulawesi Selatan. Pasangan Muhammad Ramdan Pomanto dan Acar Arsyad diusung oleh partai politik peserta pemilu 2024, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan Partai Persatuan Pembangunan. Partai Kebangkitan Bangsa memiliki 389.706 suara atau 7,65%. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memiliki 326.328 suara atau 6,41%. Partai Persatuan Pembangunan memiliki 422.051 suara atau 8,29%. Akumulasi suara dari ketiga parpol tersebut sebanyak 1.138.085 suara atau sebanyak 22,34%. Jadi dukungan suara partai politik terhadap pasangan Muhammad Ramdan Pomanto dan Acar Arsyad sebanyak 1.138.085 suara atau sebanyak 22,34%. Sebagaimana disebutkan tadi, bahwa pasangan bakal calon yang mendaftarkan diri sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan pada Pilkada 2024 ini, yaitu pasangan Andi Sudirman Sulaiman dan Fatmawati Rusdi, dan pasangan Muhammad Ramdan Pomanto dan Acar Arsyad. Komposisi dukungan suara partai politik kepada dua pasangan tersebut adalah
Pasangan Andi Sudirman Sulaiman dan Fatmawati Rusdi didukung suara partai politik sebanyak 3.880.479 suara atau 76,19%. Pasangan Muhammad Ramdan Pomanto dan Azhar Arsyad didukung suara partai politik sebanyak 1.138.085 suara atau 22,34%. Dengan dukungan dari partai politik tersebut, setidaknya pasangan bakal calon di Provinsi Sulawesi Selatan memiliki modal mesin politik dengan kekuatan sebagaimana prosentase perolehan suara yang dimilikinya. Selanjutnya, apakah kekuatan mesin politik ini dapat berjalan dengan maksimal atau sebaliknya? Selain itu, tentu saja faktor elektabilitas dan kekuatan politik yang melekat pada pasangan calon sangat menentukan. Kombinasi antara kekuatan mesin politik, elektabilitas dan kekuatan yang melekat pada pasangan calon akan membuat kerja-kerja politik pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan pada kontestasi politik pilkada ini akan menjadi lebih maksimal. Demikianlah ulasan terkait komposisi dukungan partai politik pada Pilgub Sulawesi Selatan pada Pilkada 2024 ini. Bila berkenan mohon masukan, pendapat, maupun opininya dapat dituliskan di kolom komentar. Mohon maaf bila terdapat ketidaksesuaian data dan pengucapan. Terima kasih atas atensinya terhadap tayangan ini, semoga bermanfaat. Demikian, sampai jumpa.